Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Fajar Kurnia, lalu ada Jeremy David Alexander, dan terakhir ada Tasmadi Mojid. Nah, jadi di sini kami ingin mempresentasikan dan mendemokan aplikasi data mahasiswa. Nah, jadi di sini aplikasi kami itu fungsinya itu untuk melakukan pendataan mahasiswa, untuk mendatakan nama, alamat, dan nomor handphone. Nah, jadi di sini yang pertama kali kami lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada database mahasiswa yang berisikan ada nomor, ID mahasiswa, nama, alamat, dan nomor handphone. Selanjutnya, di sini kami membuat koneksi antara database dengan Android Studio. Nah, jadi di sini kita buat di Visual Code, kita buat sebuah file PHP lalu mengkoneksikan database-nya dengan Android Studio. Nah, jadi selanjutnya itu menu yang akan tampil pertama kali itu adalah di Form Activity Main. Nah, jadi di Form Activity Main itu mungkin bisa sambil ditunjukkan. Nah, jadi di Form Activity Main ini ada list data mahasiswa yang sudah ditambahkan dan tombol tambah data. Nah, jadi user bisa langsung pencet tombol tambah data. Lalu nanti di sini mengisikan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone. Mungkin sebelumnya bisa dilihat lebih dahulu kan yang main activity. Nah, jadi di sini tuh untuk tambah data itu nanti akan memanggil kelas simpan data. Nah, mungkin bisa dilihat simpan data. Nah, jadi untuk yang simpan data ini itu nanti akan memanggil simpan data yang ada di Visual Code. Nah, jadi di simpan data ini itu nanti akan terdapat kita membuat sebuah query untuk menambahkan data ke database. Nah, jadi di sini tuh data yang ditambahkan ke database-nya itu ada nomor, kemudian ada ID mahasiswa, nama, alamat, dan nomor handphone. Nah, di sini untuk nomor itu kita sudah men-setting-nya di database-nya itu auto increment, jadi otomatis berurutan. Lalu untuk ID mahasiswanya itu, jadi di sini kita men-generate secara random angkanya. Jadi yang diisi oleh user itu nanti hanya nama, alamat, dan nomor handphone. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa dilihatkan demonya. Nah, jadi sini pertama kali kita mencet tambah data, lalu mengisikan nama lengkap, alamat, dan nomor handphone. Nah, jika sudah berhasil mengisi dan berhasil simpan, akan muncul pop-up yang menandakan berarti data sudah tersimpan ke database. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah get data PHP. Di sini kita sudah membuat di Visual Studio Code-nya file PHP yang berjudul get data. Nah, get data ini gunanya itu untuk mengambil data dari database. Bisa dilihat dari query-nya di sini adalah select bintang from mahasiswa, where ID mahasiswa itu mengikuti dari ID mahasiswa yang sudah dibuat di aplikasinya. Nah, tugas itu mengambil semua ID mahasiswa di database mahasiswa yang sudah dibuat. Nah, di Android Studio-nya itu ada di main aktif, ada di get data Java. Nah, di sini sudah dibuat codingannya seperti ini.
Ini juga gunanya untuk mengambil data dari database mahasiswa yang sudah dibuat. Kemudian itu adalah tampil data PHP. Di sini kami membuat file PHP lagi yang bernama tampil data. Ini gunanya untuk menampilkan data di aplikasinya. Nanti aplikasi list kontak list data mahasiswa ini bisa ada karena dibuat ada tampil data seperti ini. Nah, di Android Studio-nya itu ada di main activity Java itu void load data. Jadi ini gunanya untuk menampilkan data-data yang ada di database mahasiswa. Seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu fungsi dari hapus, tabel hapus dan update data. Di sini saya akan menjelaskan update data dulu. Update data, ya fungsi dari update data itu adalah untuk mengedit data mahasiswa yang sudah masuk ke database. Nah, ini nanti yang dari database nama, alamat, nomor handphone dan bisa diubah menjadi yang lain. Untuk statusnya jika berhasil diupdate nanti ada pop-up seperti data berhasil diupdate. Kalau gagal nanti keluar data gagal diupdate. Untuk di Android Studio-nya berada di main activity di tabel edit data. Sini di main activity berfungsi untuk mengedit ID mahasiswa tadi. Kita coba demonya. Coba kita tekan ID mahasiswa, edit, lalu kita ganti menjadi Fajar, dan nanti ada pop-up keluar menjadi data berhasil diupdate. Nah, maka data akan berubah. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yang hapus atau delete. Tabel hapus delete ini berfungsi untuk menghapus ID mahasiswa yang sudah masuk ke database, dan nanti di database akan ikut hilang. Jadi di sini di VS Code terdapat ID mahasiswa yang menyambungkan ID mahasiswa dari database. Lalu di SQL-nya ada fungsi delete dari tabel mahasiswa, diambil dari ID mahasiswanya. Lalu jika status data berhasil dihapus, maka akan keluar pop-up data berhasil dihapus. Lalu jika gagal, nanti akan keluar data gagal dihapus. Kita lihat di Android Studio-nya, di main activity ada tabel hapus. Nah, ini. Nah, di sini ada status, ada fungsi hapus juga di atasnya. Dan di sini if jika data berhasil dihapus, maka ada tulisan data berhasil dihapus. Lalu jika tidak berhasil, maka keluar pop-up menjadi tidak berhasil dihapus. Kita coba demonya. Klik salah satu data mahasiswa, kita klik hapus. Lalu keluar pop-up seperti ini. Apakah Anda ingin menghapus data? Yes. Oke, maka data mahasiswa yang tadi kita klik akan terhapus. Oke, cukup sekian dari penjelasan hasil dari project kami, yaitu membuat data mahasiswa. Mohon maaf jika ada salah kata.
Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.